Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan dalam segala perkara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena berkat anugerah-Mu yang selalu Tuhan limpahkan atas kami. Kasih karunia-Mu tidak pernah habis. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kembali saat ini kami ada. Kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37-39. Tertulis demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia di akhir zaman akan dilanda berbagai krisis dan kesukaran. Semua hal itu telah dinubuatkan oleh Tuhan, dan setidaknya ada 7 jenis krisis yang akan terjadi, yang tujuannya bukan untuk menakut-nakuti kita, saudara, tapi menjadi peringatan buat kita supaya kita berjaga-jaga. 7 krisis di akhir zaman adalah: pertama, krisis perdamaian. Dalam Matius 24 ayat 6, di situ dikatakan bahwa kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Sampai sekarang perang terus terjadi di Ukraina, di Timur Tengah, dan di berbagai wilayah lain di dunia juga terjadi konflik dan peperangan. Krisis yang kedua adalah krisis iman. Dalam Matius 24 ayat yang ke-10, di situ dinyatakan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Yang dimaksud murtad di sini adalah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Iman mereka dilepas karena dunia dan karena tekanan kesukaran. Banyak orang lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan daripada hidup dalam kebenaran. Yang ketiga adalah krisis ekonomi. Dalam Matius 24 ayat yang ke-7, di situ dikatakan akan ada kelaparan. Dan ini berbicara tentang krisis ekonomi, saudara. Inflasi akan semakin meningkat. Ada banyak pengangguran, kemiskinan, dan kesulitan di bidang ekonomi. Yang keempat, saudara, krisis informasi. Mengapa disebut krisis informasi? Karena ada banyak informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Dalam Matius 24 ayat 11 dikatakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Era digital saat ini, era medsos yang merajalela, membuat hoaks begitu gampang dan pengajaran palsu menyebar dengan begitu mudah. Banyak orang yang tidak sungguh mengenal Tuhan menjadi goyah dan meninggalkan iman. Krisis kelima adalah krisis moralitas. Dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan kita perhatikan juga dalam Matius 24 ayat 37-39 ini, bahwa situasi akhir zaman, keadaan manusia seperti pada zaman Nuh. Mereka makan, minum, pesta pora, kawin mawin, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Dan itu semua menunjukkan tingkat moralitas yang semakin menurun. Yang keenam, saudara, krisis alam dan bencana di mana-mana. Di ayat yang ke-7 dari Matius 24 dikatakan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Langit dan bumi ini akan berlalu,
dan tanda-tanda itu jelas terjadi. Ada bencana alam, gempa bumi, banjir, tsunami, dan berbagai hal lainnya yang menunjukkan kerusakan bumi. Yang ketujuh, saudara, krisis pengharapan. Bukan hanya krisis iman, tapi krisis pengharapan akan terjadi. Banyak orang hidup dalam situasi kehilangan pengharapan. Dalam Lukas 21 ayat 26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan dalam situasi akhir zaman, dalam krisis demi krisis yang terjadi? Mari saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut ataupun gelisah. Serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Hiduplah berjaga-jaga dalam iman dan tetap mengasihi Tuhan sampai pada akhirnya. Bersandarlah kepada firman Tuhan, bukan kepada situasi ataupun kekuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur karena firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pertolongan untuk kami melangkah. Situasi dunia tidak baik-baik saja, tapi kami percaya kami akan selalu baik dalam tangan Tuhan. Tangan-Mu Tuhan memegang kami dan akan menuntun kami dalam rencana-Mu yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami selalu berkemenangan dan menjadi berkat kesaksian dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.